نورا للبصائر وهاديا إلى الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga pertemuan kita pada kesempatan malam ini menjadi cara bagi kita untuk menjadi manusia terbaik yang mau mempelajari Al-Quran, dan syukur-syukur bisa kita ajarkan kembali kepada orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehubungan ini adalah malam pertama kita setelah kemarin libur di Hari Raya Idul Fitri, maka izinkanlah saya pada kesempatan malam ini terlebih dahulu mengucapkan doa kepada kita semua. Minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khairin. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini diterima oleh Allah, dosa-dosa kita juga diampuni olehnya, dan moga-moga juga kita dianugerahkan keistiqomahan dalam selalu beramal soleh di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sambil kembali kita niat iktikaf pada kesempatan malam ini, kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan subuh kali ini atau pada kesempatan malam kali ini kita kembali akan melanjutkan lanjutan tafsir kita dengan surat Al-Baqarah ayat 187, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, salah satu dari firman-Nya yang panjang pada ayat ini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan baik sebelum Ramadan maupun di dalam puasa Ramadan, Surat Al-Baqarah ayat 187 ini punya ayat yang panjang, yang mulai dari firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wa bataghu ma kataballahu lakum." Sampai kemudian pada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari potongan-potongan ayat sebelumnya yang telah kita bahas, mulai pada kesempatan malam ini dan seterusnya kita masuk pada firman Allah yang memerintahkan kita makan dan minum sepanjang malam saat kita berpuasa Ramadan. Kalau dulu sebelumnya ada larangan makan dan minum setelah tidur malam atau setelah menunaikan sholat isya, maka larangan itu dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua sebab yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga terang benderanglah garis putih dari garis hitam saat terbitnya matahari di waktu fajar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini Imam Ibnu Katsir selanjutnya menjelaskan kepada kita, wa fi ibahatihi ta'ala jawazal akli ila tulu'il fajri dalilun ala istihbabi sahur li'annahu min babi rukhsah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita makan dan minum kembali setelah sebelumnya dilarang di malam saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dan kemudian dibolehkan kembali oleh Allah jawazal akli wal syarabi ila tulu'il fajri, sampai sebelum terbitnya fajar. Dari ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, dalilun ala istihbabi sahur, sekaligus menjadi dalil bolehnya atau bahkan sunnahnya kita bersahur. Jadi Bapak Ibu, di awal-awal puasa Ramadan, para sahabat itu tidak mengenal apa yang disebut makan sahur, tidak ada itu. Jadi buka puasa, makan dan minum, sholat maghrib, sholat isya sudah. Setelah sholat isya mereka tidak boleh lagi makan dan boleh lagi minum. Walaupun taraweh di zamannya Rasulullah SAW, kan kita tahu dari berbagai macam riwayat di awal-awal Ramadan Rasulullah SAW menjamaahkan taraweh. Tetapi Bapak Ibu, menurut berbagai riwayat, taraweh yang dijamaahkan oleh Rasulullah di awal-awal pelaksanaan puasa Ramadan tidak dilakukan di awal waktu malam, tapi dilakukan fi intisafil lail, ya sudah lewat tengah malam, bangun lagi para sahabat. Bahkan sebagian sahabat itu gak pulang dari masjid, belum mereka menetap iktikaf di masjid sambil menunggu datangnya waktu pelaksanaan sholat taraweh bersama dengan Rasulullah. Itu tidak lagi makan dan minum di awal-awal, sampai kemudian turun firman Allah surat Al-Baqarah 187 yang membolehkan para sahabat melakukan apapun yang sebelumnya dilarang di malam-malam bulan Ramadan, berhubungan badan suami istri, makan dan minum,
awalnya dilarang tapi kemudian diizinkan kembali sama Allah. Maka Imam Ibnu Katsir juga menganggap kebolehan sahur itu dasar awalnya itu rukhsah, li'annahu min babi rukhsah, karena hukum awalnya tidak boleh, Bapak Ibu ya, tidak boleh. Kita sudah menyimak keterangan yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir, tapi para sahabat beban, termasuk salah satunya Ibnu Makhramah, sahabat Nabi yang ketiduran sehingga dia besok paginya tidak sempat buka puasa, bahkan karena pulang sore kemudian keletihan, belum sempat berbuka, ketiduran, bangunnya pagi, ya kan, tidak sempat makan malam, tidak sempat sahur, tidak ada sahur, dan besok paginya terlihat betul sahabat ini kepayahan dalam berpuasa. Begitu juga sahabat seperti Barrah bin Azib atau juga Umar bin Khattab, mohon maaf, yang tidak sengaja waktu itu menyetubuhi istri mereka di malam Ramadan, dan itu akhirnya menjadi latar belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti ketentuan yang tidak membolehkan makan dan minum dengan ketentuan baru, boleh makan dan minum di malam-malam bulan suci Ramadan. Nah, sehingga para ulama seperti Imam Ibnu Katsir menganggap sahur ini salah satu bentuk keringanan dari Allah. Keringanan dalam bersyariat itulah yang disebut di dalam ilmu usulul fikih dengan rukhsah. Nah, maka Imam Ibnu Katsir menyebut bi annahu min babi rukhsah. Dalam hal ini yang namanya sahur itu termasuk bahagian daripada rukhsah, wal akhzu biha mahbubun. Bapak Ibu, ada satu kaidah di dalam fikih Syafi'i, mengambil keringanan yang Allah beri itu disukai ya, jadi gak baik kita tidak ambil sesuatu yang sudah dibolehkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka para ulama Syafi'i itu mengatakan apapun bentuk rukhsahnya baiknya kita ambil. Misalnya Bapak Ibu safar dalam perjalanan jauh, baiknya itu sholatnya dijamak dan qashar saja, karena itu bahagian daripada rukhsah yang Allah beri kepada kita. Kecuali ya ada istisnaiyah dalam mazhab Syafi'i, itu puasa Ramadan itu baiknya jangan kita tinggalkan kecuali ala qadril masyaqqah. Kalau ada kepayahan, ada kesulitan saat kita sakit ataupun saat kita melakukan perjalanan jauh. Tapi seandainya Bapak Ibu melakukan perjalanan sangat jauh, tidak capek, naik pesawat ke Jakarta 2.700 km itu Banda Aceh Jakarta, naik pesawat tidak letih, baiknya tidak usah buka puasa. Kenapa? Ada fadilah puasa Ramadan yang tak tergantikan meskipun kita qada puasa itu di luar bulan suci Ramadan. Nah, beda fadilahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap puasa Ramadan, malamnya bisa tarawih. Tapi kalau Bapak Ibu kemarin tidak puasa Ramadan, ganti hari ini, malamnya tidak ada yang namanya tarawih. Kata hadis Nabi, selama Ramadan ibadah sunnah dihitung wajib, ibadah wajib dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Ibadah yang model seperti ini tidak ada di luar bulan suci Ramadan. Nah, karena fadilah itu Bapak Ibu, seandainya sakitnya cuma flu ringan atau cuma bisul, nggak sampai demam, baiknya tetap lanjut sajalah puasa. Kecuali sudah payah kita ya, sudah. Dan saya kemarin Bapak Ibu, ada sebagian jamaah kita itu saya kira tidak baik. Dia tetap minta anaknya masih TK atau ada SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu anaknya kepayahan betul puasa, disuruhnya tetap puasa, dibawa jalan-jalan anaknya, padahal anaknya itu udah lemah sekali. Itu tidak baik Bapak Ibu. Anak-anak itu tidak usah dibebankan, yang penting happy, mereka senang. Kalau mereka minta buka jam 12 pun tidak masalah, buka saja itu.
yang tidak usah dibebankan berlebihan yang namanya anak-anak itu, kecuali si anaknya sukarela, dia bahagia melakukannya sampai terbenamnya matahari. Itu memang ada keinginan langsung dari anak yang bersangkutan, tapi jangan dari orang tuanya yang maksa. Anaknya sudah lemas, tergeletak di situ, masih juga nggak dikasih makan dan minum, itu tidak baik Bapak Ibu ya. Kita aja dulu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu puasanya waktu SMP nih. Masa anaknya dipaksa sekarang SD pun sudah berpuasa, itu kurang baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan walihada waradat as-sunnatu tsabitatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hissi ala sahuri di annahu min babi rukhsati wal akhdhi biha. Oleh sebab itu kita bisa banyak menemukan di dalam sunnah yang kuat dari Rasulullah SAW. Beliau mendorong, beliau memotivasi umat untuk ambil sahur di annahu min babi rukhsah, ya tadi karena dia termasuk bahagian daripada rukhsah, dan Rasulullah mendorong umatnya untuk ambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, di sini disampaikan kepada kita beberapa riwayat di mana Rasulullah mendorong kita untuk bersahur. Fa fi sahihaini, di dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ini hadis yang masyhur sekali Bapak Ibu ya, di mana Rasulullah meminta kita untuk bersahur, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam kesahuran itu banyak keberkahan, dan keberkahan itulah yang sebenarnya kita cari Bapak Ibu, kita kejar dimanapun dia, apapun bentuknya. Kenapa? Karena definisi berkah itu sendiri, para ulama ijma Bapak Ibu mendefinisikan berkah itu az-ziyadatu fil khairi, kebaikan yang bertambah-tambah terus, yang tidak pernah berkurang. Nah, maka para ulama itu sering mencari berkahnya, apapun itu. Kadang mereka di jamu makan sebenarnya sudah kenyang, karena sebelum jamuan makan yang kedua ini mereka sudah makan terlebih dahulu. Tapi sajian makan yang disajikan oleh tuan rumah untuk menghormati tamu itu berkah. Kalau nggak makan banyak, makan sedikit. Moga-moga makanan yang sedikit itu membawa keberkahan buat kita. Itu maka cok berkah, kata orang Aceh kan, tetap makan walaupun sedikit ya. Jadi nggak baik kita nggak makan dan minum sama sekali, itu nggak baik. Itu ngambil berkahnya, cari berkahnya. Begitu juga setelah makan dan minum doa, ya kan, doanya untuk apa? Untuk keberkahan. Sebelum makan bahkan kita juga doa minta berkah itu kan, Allahumma barik lana, berkatilah fima razaqtana, rezeki yang Engkau berikan kepada kami ya, kita minta keberkahannya. Pokoknya urusan rezeki itu Bapak Ibu, yang diminta, yang dicari itu adalah berkahnya. Dan Bapak Ibu, keberkahan sahur itu terbukti. Gimana gak bukti? Ya kita dengan sahur, dan jarang ada orang yang makan banyak waktu sahur Bapak Ibu. Sahur itu waktu yang sebenarnya kurang bagus buat sistem metabolisme tubuh kita untuk makan ya. Bukan jam makan itu kan, enzim mulut kita itu belum membuat selera makan di saat-saat sahur itu, apalagi baru bangun tidur ya, pinginnya otak kita itu ya tidur lagi, bukan untuk makan sahur. Jarang betul ada orang makan sahur dalam porsi yang banyak, sedikit. Tapi berkahnya Bapak Ibu, dengan sedikit itu kita bisa puasa 14 jam seharian,
bahkan sambil beraktivitas sekalipun, walaupun sekiranya keadaan itu di luar bulan Ramadan, sepertinya payah sekali kita itu, Bapak Ibu. Terbukti kalau saya, Bapak Ibu, sering bilang sama jamaah, bagi saya itu, Bapak Ibu, puasa 6 hari di bulan Syawal jauh lebih berat daripada puasa Ramadan. Ramadan kayaknya gampang sekali. Itu salah satu berkah dari sahur. Tapi di bulan Syawal ini, Bapak Ibu, kita mau puasa walaupun cuma 6 hari, itu sepertinya sulit sekali. Nah, bersyukur saya Ustaz tahu banyak dalil. Di dalam mazhab Maliki, alhamdulillahnya Bapak Ibu, puasa Syawal itu tidak ada. Tidak ada itu puasa Syawal, kata Imam Malik. Alasan Imam Malik kenapa? Walaupun hadis puasa 6 hari di bulan Syawal itu sahih, ya, tetapi menurut Imam Malik tidak pernah sekalipun penduduk kota Madinah sejak dari zaman sahabat, tabi'in sampai di zaman beliau hidup yang melakukan praktek puasa 6 hari di bulan Syawal. Masa kalian bukan orang Madinah lebih ngerti hadis dari kami orang Madinah, kata Imam Syafi'i. Maka orang Maliki itu, Bapak Ibu, tidak pernah puasa Syawal. Maliki itu kan banyak diamalkan di Afrika bagian utara itu. Orang Mesir, orang Sudan, Tunisia, Maroko, Aljazair, Mauritania, Libya, itu mayoritasnya mazhab Maliki. Saya 2 tahun di Sudan, Bapak Ibu, tidak pernah lihat orang Sudan puasa Syawal. Cuma orang Indonesia di Sudan yang puasa Syawal. Orang Sudannya nggak puasa. Di Mesir, Bapak Ibu, Syekh Al-Azhar yang bermazhab Maliki tidak pernah itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah, saya punya dalil. Kalau nggak kesampaian puasa 6 Syawalnya, ya udah taklid Imam Malik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di riwayat berikutnya Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat sahih dari Imam Muslim. Wa fi sahih Muslim, ini Imam hadis 6 itu, Bapak Ibu, yang terkenal dengan istilah kutubus sittah. Tidak ada satupun orang Arab. Coba Bapak Ibu bayangkan, ulama hadis 6 orang yang terkenal itu, mulai dari Imam Bukhari, itu orang Bukhara, Uzbekistan sekarang, ya. Kemudian Imam Muslim, orang Naisapur. Naisapur itu salah satu provinsi Iran sekarang, Bapak Ibu, di barat bersebelahan atau berbatasan dengan Afghanistan. Itu ada kota Naisapur namanya. Imam Muslim itu orang Naisapur. Imam Abu Daud orang Sijistan. Sijistan itu berbatasan juga dengan Afghanistan, baratnya Iran. Apalagi Imam Tirmizi orang Termes. Termes itu di daerah Uzbekistan sekarang, kota kecil di Uzbekistan, ya. Siapa lagi? Imam An-Nasai orang Khurasan. Imam Ibnu Majah orang Mashhad, ya. Khurasan Mashhad itu, Bapak Ibu, salah satu sekarang provinsi yang ada di Iran. Ulama-ulama hadis nulisnya dalam bahasa Arab, tapi tidak ada satupun orang Arab, orang Persia, orang Uzbek banyaknya, ya, bukan orang Arab, ya. Jadi memang hebat orang-orang daerah itu dari dulu terkenal, ya, pintar-pintar, soleh-soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Amr bin As radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi akalatas sahri. Yang membedakan puasanya kita umat Nabi Muhammad wa siyami ahli kitab, dan puasanya ahli kitab, ya Bapak Ibu, sebagaimana informasi yang disampaikan dalam Al-Quran, puasa ini bukan hanya syariat kita, karena Allah berfirman, kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa telah diwajibkan kepada kalian sebagaimana Allah telah mewajibkan
puasa kepada umat-umat sebelum kalian. Nah, bedanya apa? Salah satu yang membedakan puasa kita, kata Nabi di dalam hadis ini, dengan puasanya al-umamus sabiqah, dengan umat-umat terdahulu dari ahlul kitab, fi akalatis sahur, saat kita disunahkan makan sahur, sedangkan mereka Bapak Ibu tidak ada bahkan syariat sahur. Jadi puasanya ahlul kitab, puasanya Nabi Daud, puasanya Musa yang juga disebut oleh Allah di dalam kitab Taurat dan kitab Talmud, atau puasanya Isa sebagaimana yang Allah tentukan dalam Injil, itu Bapak Ibu persis seperti puasanya umat Islam di awal-awal Ramadan yang kita cerita tadi. Kalau sudah malam, sudah sholat Isya, sudah malam, atau sudah tertidur, tidak boleh lagi makan dan minum. Seperti itu. Jadi Nabi Daud alaihissalam dulu puasanya seperti itu Bapak Ibu. Buka puasa sekaligus sahur. Puasanya siang dan malam, lailan wa nahara, siang dan malam. Siang puasa, malamnya puasa. Jadi diringankanlah syariat puasa ini buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan puasanya di siang hari, sebagai gantinya di malam hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan kepada kita dengan menghidupkan malam Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah termasuk salat taraweh. Ya, itu gantinya di situ sebenarnya. Maka kalau Bapak Ibu di bulan Ramadan kemarin di malamnya lalai atau taraweh tapi ogah-ogahan, ya kan? Itu tidak memahami hakikat dari puasa yang sebenarnya. Sebenarnya Bapak Ibu kita itu seperti umat terdahulu juga, puasanya lailan wa naharan, siang dan malam. Tapi karena Allah kasih keringanan, ya, kita boleh makanlah di malam hari. Tapi diganti dengan anjuran mengerjakan sholat sepanjang malam, ya, sholat tarawih, qiyamul lail, tahajud, witir. Maka Bapak Ibu saya suka dengan praktek sholat tarawih seperti di Mesir. Sholat tarawihnya panjang. Rata-rata di Mesir itu nggak ada masjid yang nggak 1 juz. Tarawihnya rata-rata 20 rakaat, bacaannya 1 juz, panjang Bapak Ibu. Tapi tidak terasa, kenapa? Dibawa santai. Santai sekali. Tidak pernah saya sholat tarawih sesantai saya sholat tarawih di Mesir Bapak Ibu. Gimana nggak santai? Habis 22 rakaat itu ada jeda waktu. Ya, yang mau balas WA boleh, dulu belum ada WA ya, baru ada SMS. Yang mau ngobrol dengan teman di samping boleh. Yang mau pesan minum itu di setiap saf itu ada bawa air, orang yang tugasnya pembawa air. Seperti itu Bapak Ibu, 22 rakaat nyantai, 5 menit sampai 7 menit jedanya itu. Lanjut lagi. Memang agak selesainya lambat, tapi setelah itu mau usah lagi ke kedai kopi. Karena ke kedai kopinya itu di antara 4 atau 22 rakaat. Yang paling lama itu Bapak Ibu setelah 10 rakaat. Setelah 10 rakaat penceramah itu naik ke mimbar, dia ceramah. Kalau di kita kan ceramah tarawih itu sebelum sholat tarawih, ada sholat isya sebelum tarawih. Padahal itu sebenarnya nggak usah, masih segar jamaahnya. Tapi kalau sudah 10 rakaat itu seumuran Pak Said itu sudah encok, sudah nyeri lutut. Ya, jadi orang dengar ceramah tarawih itu santai. Ada yang selonjoran, ada yang sambil bersandar. Yang namanya ceramah itu kan santai Bapak Ibu. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat ngobrol nggak boleh. Jangankan ngobrol, kalau Jumat zikir, baca Al-Quran pun dilarang sama Nabi, ya kan? Tapi kalau ceramah seperti ini Bapak Ibu boleh santai, duduk di pojokan sana sambil minum air, sambil ngobrol, sambil update status, balas WA, santai. Jadi selesai sholat tarawih itu mungkin 2 jam lebih lah. Tapi setelah itu udah masyarakat langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Santai betul sholat tarawihnya, menikmati. Bisa makan, minum, sambil tarawihan makan. Itu 10 rakaat itu Bapak Ibu, setelah 10 rakaat tarawih ada ceramahnya barang 15-20 menit. Ada yang bawa air.
sajikan dalam gelas kali pakai itu. Mau apa, minum apa? Susu ada, karikade. Karikade itu minuman khas di Mesir, itu ada tamal hindi juga ada, itu minuman khas di sana selama bulan Ramadan. Ada mau apa? Mau susu juga ada, karena susu di Mesir itu murah sekali. Beda dengan kita dulu. Di zaman saya itu 1 liter susu itu udah sampai 1 pon. Cuma setengah pister atau 50 sen kopi susu. Kopi ada? Nah, orang Mesir nggak minum kopi. Itu yang nggak ada. Orang Mesir itu budayanya ngeteh. Nah, jadi kalau kita pergi ke luar Mesir, teh dikasih. Kalau duduk di makha, makha itu bahasa Arab, terjemahnya kafe, Bapak Ibu, makha. Jadi kafe itu terjemahan bahasa Arabnya makha. Tapi minuman populer di gelas-gelas orang minum itu teh, cuma kopi. Ya kan, nonton bola itu di kafe orang Mesir itu. Orang Mesir kan fanatik dengan bola. Apalagi dua kesebelasan musuh buyutan itu, Zamalakawi dengan Ahli. Bapak Ibu, kalau dosen Bapak Ibu pembimbing itu pendukung Ahli, jangan sekali-kali ngaku pendukung Zamalakawi. Habis kita dibuatnya. Kamu itu musuh saya, direpotkan kita sama dosen pembimbing. Jadi pura-pura harus juga mendukung klub yang sama. Sepakat itu orang Mesir dengan sepak bola. Tapi di kedai kopinya itu ngetek. Kalau di Aceh, Bapak Ibu, saya baru pulang dari Mesir 2009, belum suka ngopi waktu itu. Pesan teh, disuruh pulang sama teman saya. Kamu kalau minum teh sini pulang aja lah. Kita ngopi. Nah, itu namanya beda budaya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bahasan kita pada kesempatan malam ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi dengan bacaan-bacaan dan penjelasan yang masih sama dengan surat Al-Baqarah ayat 187. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fadlul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.